Baik, selamat siang Pak Dr. Haryanto. Selamat siang Mas Rangga. Kami ingin bertanya Pak mengenai pemeriksaan kondisi kesehatan Ibu NH yang kini sedang dirawat di RS Polri Pak. Kondisi terkini seperti apa Pak? Terima kasih Mas Rangga. Jadi kami sebenarnya dikirim pasien ini ya, atas nama Ibu NH 30 tahun. Ini sebelumnya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara sana, karena untuk mempermudah proses pemeriksaan, kemudian penyidikan dan sebagainya, makanya Ibu NH ini dikirim ke rumah sakit Polri. Pada saat masuk itu kondisinya memang sangat ini ya, kondisi fisiknya termasuk lemah. Jadi ketika kita periksa, HB-nya sangat rendah, ada informasi di sana pernah ditransfusi, kemudian kita cek kembali, memang masih rendah, kemudian kita transfusi kembali. Saat ini kondisinya sudah secara fisik mulai baik, komunikasi sudah mulai lancar, tapi masih ada hal-hal yang terlupakan. Nah, kita secara kedokteran gitu, dia sudah bisa memberikan informasi yang baik. Kemudian saat ini memang dokter psikiatri kita sedang memeriksa karena diminta untuk pemeriksaan visum psikiatrikum, dan saat ini sedang diselesaikan tentang hasil pemeriksaan visum tersebut, visum psikiatrikum. Kemudian hari ini kita berkoordinasi dengan penyidik. Kita memfasilitasi kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan di sini. Tetapi masih kita dampingi, barangkali nanti ada hubungannya dengan kondisi psikologisnya, harus kita tetap kita rawat di sini sambil diperiksa oleh penyidik. Kita fasilitasi seperti itu. Untuk hasil pemeriksaan itu kira-kira keluar setelah beberapa lama ya? Ya, kalau hasil pemeriksaan yang dimintakan oleh penyidik ke kita itu hasil pemeriksaan visum psikiatrikum. Biasanya jadi maksimal kita bisa memeriksa itu ya dalam waktu, biasanya kita perlu waktu 14 hari. Jadi 14 hari kerja, kemudian dokter psikiatrinya nanti akan membuat visum, hasilnya akan diserahkan pada penyidik, yaitu Polres Jakarta Utara ya. Baik, untuk sekarang dari awal pemeriksaan itu kondisi kejiwaan Ibu NH ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya kan bukan ahlinya. Jadi kami serahkan pada ahli psikiatrinya, jadi ahli kejiwaannya. Secara sepintas kalau saya tengok gitu, masih ada blok. Ketika ditanya, saya tanyanya juga tanya keluarga dan sebagainya tentang kondisi kesehatannya dan sebagainya, itu masih ada terpatah-patah atau ada yang lupa. Tetapi kesini mulai baik, makanya kami menyarankan pada psikiatri, ahli atau psikiater untuk menghubungi penyidik. Bisa nggak seumpamanya si Ibu NH ini untuk pemeriksaan, atau kita undang penyidik untuk memeriksa di rumah sakit supaya nanti bisa tujuannya tercapai. Jadi sebenarnya penyidik ini kan pengen tahu apa yang diketahui oleh Ibu NH ini pada kejadian tersebut. Pak, mengenai hasil otopsi jenazah Bapak dan anak yang meninggal itu Pak, apa saja hasilnya yang diungkap di rumah sakit? Iya, jadi memang kondisi saat jenazah Bapak dan anak ini dikirim ke kita, kondisinya memang sudah terjadi pembusukan lanjut. Ya. Pembusukan lanjut, kemudian kita periksa, memang informasi yang kita dapatkan tidak banyak karena kondisi daripada mayat tersebut
terjadi pembusukan tadi. Memang yang kelihatan di luar memang tidak ada tidak ada trauma yang berupa misalnya luka di kulit dan sebagainya. Untuk Bapak nggak ada. Jadi untuk Bapak dan Ibu NH ini apakah ada trauma di kulit kayak luka terbuka itu misalnya dari pemberitaan disebut ada bercak darah gitu Pak? Oh, tidak ada. Jadi antara bapak dan anak yang baru umur 11 bulan itu tidak ada perlukaan di kulit, nggak ada. Perlukaan benda tajam gitu nggak ada. Kalau dengan ibunya apakah dia tidak ada luka juga? Nggak ada. Jadi ibunya relatif untuk fisiknya sangat ya nggak ada perlukaan ya. Jadi ibunya ini murni, saya nggak tahu kenapa HB-nya rendah, albuminnya rendah, apakah memang sebelumnya itu dia sakit atau ada sakit tertentu yang ibunya mungkin ya kondisi yang menyebabkan HB turun, albumin turun itu sebelumnya apakah ada, saya nggak tahu. Yang jelas yang saya periksa untuk ibu ini secara perlukaan fisik itu nggak ada. Nah, dari beliaunya hanya kondisi yang lemah karena memang ketika kita periksa HB-nya turun, protein albuminnya turun. Makanya kita perbaiki dulu itu. Yang nomor satu adalah fisik, kemudian kejiwaannya. Kejiwaannya itu untuk dalam rangka visum psikiatrikum. Kemudian yang kedua ini kita menyiapkan ibu ini supaya bisa diperiksa oleh penyidik. Itu aja. Oke, buat penutup saja Pak. Untuk hasil penekanan juga mungkin ini untuk hasil pemeriksaan dengan penyidik itu masih belum tahu ya Pak. Iya, jadi kami sebenarnya kan hanya unsur pendukung. Jadi misalnya terjadi di tempat kejadian perkara ini ada peristiwa apa di situ, misalnya kejadian pidana misalnya di situ, atau yang diduga ini ada kejadian pidana, maka yang berhubungan dengan manusia itu biasanya diperiksakan ke kita. Misalnya pemeriksaan visum psikiatrikum, itu diberikan kepada kita, dan kita sebenarnya membantu penyidik itu mendeskripsikan sebab kematian dan sebagainya. Kemudian kita serahkan kepada penyidik. Nah, penyidik nanti yang akan merangkai dari keterangan saksi, keterangan korban, keterangan tersangka dan sebagainya itu nanti akan dibuat menjadi satu sehingga peristiwa pidana itu memang terjadi dan siapa korbannya, siapa pelakunya, dan kita harus yakin juga misalnya tidak ini kejadian seperti ini mungkin juga loh kematian yang selama ini kan kita berpikir tidak wajar ini ya. Mungkin juga wajar, misalnya bapak ini sakit karena meninggal karena sakit, mungkin juga bisa seperti itu. Oleh karenanya kami berusaha untuk membantu penyidik untuk mengungkapkan ini. Nah, makanya ketika pemeriksaan otopsi itu masih memerlukan pemeriksaan tambahan yang lain, nah kita sampaikan kepada penyidik, misalnya apakah terjadi misalnya kondisi fisik yang ada seperti itu, kemudian kita ambil sampelnya untuk pemeriksaan toksikologi misalnya. Jadi kita ambil sampelnya, penyidik memeriksakan kepada puslapfor. Kemudian ada pemeriksaan histopatologi. Apakah yang kulit yang bagian dalamnya sudah membusuk dan kulitnya pun sudah membusuk, apakah kulit yang membusuk itu murni karena pembusukan atau ada bekas misalnya ada perlukaan ya, misalnya benda tumpul gitu kan nggak kelihatan karena sudah itu. Makanya ketika itu di BA nanti akan kelihatan di situ apakah ini meninggalnya biasa terus busuk atau sebelum membusuk ini ada tanda-tanda karena kekerasan benda tumpul dan sebagainya. Oke, Pak. Sekali lagi buat penegasan terakhir. Apakah dari hasil otopsi sudah ketahuan ini penyebab kematiannya apa, Pak? Penyebab kematian ayah? Ya, itu yang kami cari.
masih Jadi ya pada kasus ini memang kami belum menemukan itu. Makanya kita menunggu hasil pemeriksaan tambahan tadi, yaitu DNA, histopatologi dan toksikologi. Itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas Iya. waktunya, Pak Dok. Terima kasih.